Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter yang ngadap dimanapun. Bab 49-52. Beberapa menit kemudian, Li Fugui turun ke rumah Dr. Wang dan mengetuk pintu dengan pelan. Jika Xiao Wei tidak membohonginya, maka dia pasti tidak tertidur saat ini, dan dia pasti mendengar ketukan di pintu untuk membukanya. Seperti yang diharapkan, Li Fugui tidak perlu menunggu lama ketika lampu di lantai 2 bungalow kecil itu menyala, lalu seseorang turun dan membuka pintu. Pintu terbuka sedikit, dan Li Fugui masuk. "Fugui, kupikir kamu tidak akan datang." Xiao Wei mengenakan piyama, menatap Li Fugui dengan setengah tersenyum. Mulut Li Fugui kering dan dia bergegas mendekat. Xiao Wei terkikik dan berkata dengan keinginan untuk menolak, "Fugui, aku akan mengikutimu apapun yang kamu mau. Tapi ada satu hal yang harus kamu setujui." "Apa?" Li Fugui terkejut, bertanya dengan cepat. Xiao Wei tersenyum dan berkata, "Itu berarti Anda harus memberikan semua pekerjaan kepada Da Zuang. Saya tidak dapat membiarkan Anda memanfaatkannya dengan sia-sia. Bukan, jika Da Zuang dan ayah mertua saya mengetahui hal ini, mereka akan memukul aku sampai mati. Aku akan menyerahkan semuanya padamu. Tapi kali ini aku akan membiarkan para idiot melakukan setengah dari pekerjaan, dan aku telah menyetujui mereka." Li Fugui tahu bahwa Xiao Wei bukanlah wanita yang mudah, tetapi saat ini, dia tidak akan ragu untuk mengatakan apapun yang dikatakan pihak lain, setuju untuk turun. Wajah Xiao Wei menjadi dingin, dia mendorong Li Fugui pergi, dan berkata, "Lupakan saja, kamu bisa pergi, kamu tidak bisa melakukan ini. Pria seperti apa kamu?" Li Fugui juga marah, berbalik dan pergi. "Tunggu." Saat Li Fugui hendak berbalik dan meninggalkan gerbang, ekspresi Xiao Wei sedikit berubah dan dia menghentikannya. Li Fugui mencibir dan berkata, "Xiao Wei, kamu pikir ini berjalan-jalan dengan anjing? Kamu bisa melakukannya jika kamu tidak mengecewakannya. Jika kamu mengikutiku, kamu tidak akan memiliki kehidupan yang sulit di masa depan. Aku bisa, jangan berikan jaminan apapun tentang Da Zuang. Fugui, tolong bicaralah jika ada yang ingin kau katakan, jangan marah." Xiao Wei berbicara dengan lembut, dengan arti menyanjung, yang sangat menenangkan kemarahan Li Fugui. "Lalu apa maksudmu?" Li Fugui juga tidak suka diancam. Xiao Wei mengerutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata, "Fugui, aku juga tidak suka Da Zuang, tapi aku menikah dengan suami seperti itu. Apa yang bisa aku lakukan? Kamu pasti tidak akan menikah denganku. Aku ingin hidup, kan, Li?" Fugui dia mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku pasti akan memberikanmu hidupku di masa depan?" Xiao Wei berkata dengan senyum genit, "Bukankah itu serakah, kakak Fugui? Jangan marah." Bahkan jika Li Fugui besar kemarahan juga dilebur oleh sikap wanita kecil Xiao Wei yang sengaja menyanjung. Tepat ketika Li Fugui merasa bahwa dia akan berubah menjadi binatang buas, tiba-tiba ada ledakan, dan sebuah pecahan kaca di lantai 2 pecah berkeping-keping. "Siapa?" Xiao Wei menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru mendorong Li Fugui pergi. Li Fugui juga merasa bersalah, buru-buru membuka pintu, dan diam-diam mengamati sekelilingnya. Jika masalah ini menjadi serius dan menyebar hingga Li Xiuling tahu, maka dia akan tamat. Apa yang membuat Li Fugui menghela nafas lega adalah bahwa dalam kegelapan, dia dengan jelas melihat sesosok tubuh berlari cepat ke kejauhan, dan dia tidak berani berhenti sama sekali. "Fugui, siapa itu?" Xiao Wei masih shock, ketakutan dan kekhawatiran muncul bersamaan. Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu, tapi tidak apa-apa, orang itu sudah melarikan diri." Kemudian Xiao Wei melepaskan hatinya dan berkata, "Pasti Liu San, ayah mertuaku menyinggung dia, jadi dia mengambil kesempatan untuk membalas." Li Fugui tidak seperti itu optimis. Dia memikirkannya, menjadi tenang, dan berkata, "Xiao Wei, aku harus kembali." Xiao Wei tiba-tiba menjadi cemas, meraih Li Fugui, dan berkata, "Fugui, kamu bukan laki-laki lagi, semuanya seperti ini sudah waktunya. Apakah kamu masih ingin kembali?" Li Fugui juga cemas,
dan berkata, "Jika kakakku tahu aku tidak di rumah, maka aku juga sudah selesai." Xiao Wei mendengus dingin dan berkata, "Apakah kamu begitu takut pada kakakmu? Mari kita bicara. Aku tidak bisa dibandingkan dengan adikmu. Tetapi adakah yang bisa dibandingkan dengan kakakmu? Xiao Wei, kamu bisa jangan katakan itu tentang saudara perempuanku, atau jangan salahkan aku karena jatuh." Li Fugui tidak punya waktu untuk berbicara dengan Xiao Wei, jadi dia berkata dua setelah mengatakan ini, dia membuka pintu dan lari. Xiao Wei berteriak dari belakang, "Li Fugui, kamu tidak berperasaan. Pergi, pergi, kamu tidak akan bisa datang ke sini di masa depan." Li Fugui tersenyum pahit di dalam hatinya, dan hanya dalam 1 hari, dia sudah dimarahi oleh 2 wanita bukan laki-laki lagi. Apakah dia mudah padanya? Setelah kembali ke rumah, Li Fugui tidak melihat gerakan apapun, jadi dia menghela nafas lega dan kembali ke kamar dengan tenang. Setelah berbaring, dia merasa jauh lebih nyaman di hatinya. Keesokan harinya, setelah Li Fugui bangun, dia melihat Li Xiuling dengan wajah dingin dan mengabaikannya. Su Wanwan juga mengernyitkan hidungnya dan berkata, "Kakak, apa yang kamu lakukan kemarin? Apa-apaan ini? Mungkinkah apa yang terjadi kemarin terungkap?" Jantung Li Fugui tidak bisa berhenti berdetak kencang. "Semakin Anda tidak bisa panik saat ini." Li Fugui menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Wanwan, saya tidur di kamar saya tadi malam. Apa yang bisa saya lakukan?" Su Wanwan berkata dengan marah, "Saudaraku, kamu tidak tahu, tersebar di desa bahwa kamu berhubungan seks dengan menantu perempuan Dr. Wang, Xiao Wei tadi malam, dan kamu berselingkuh." Tetapi dia berteriak, "Tidak mungkin, apakah kakakmu orang seperti itu?" Untungnya, Su Wanwan segera setuju dan berkata, "Kakak, kamu yang paling jujur. Aku pasti akan mempercayaimu, tetapi yang lain tidak." Berpikir demikian, dan mengatakan bahwa Xiao Wei merayumu hanya agar Da Zuang bisa mendapatkan pekerjaan kami. Omong kosong. Li Fugui takut untuk sementara, dan kemudian bersukacita. "Jika itu adalah hal yang membuat marah tadi malam dan saya langsung mendapatkannya, bagaimana saya bisa menjelaskannya hari ini? Lagi pula, wanita Xiao Wei itu tidak sederhana. Jika dia ingin menghapusnya, Li Fugui tidak berpikir dia memiliki kemampuan itu sekarang. Dan begitu dia memberi Da Zuang pekerjaan, bukankah itu membuktikan bahwa dia berselingkuh dengan Xiao Wei?" Su Wanwan memandang Li Fugui dengan mengedipkan mata lagi, dan berkata dengan suara rendah, "Saudaraku, kamu harus berbicara dengan saudara perempuanku, dia sangat kesal." Li Fugui buru-buru tersenyum, mendatangi Li Xiuling, dan berkata, "Kakak, apakah kamu percaya padaku?" Li Xiuling mendengus pelan, dan berkata dengan dingin, "Fugui, aku percaya padamu. Yang membuatku marah adalah, mengapa mereka mengaturmu seperti ini? Bukankah ini intimidasi?" Li Fugui merasa lega. Dan segera dia berteriak, "Kakak, beritahu saya siapa yang mengunyah lidahnya di luar, dan saya akan merawatnya." Li Xiuling tersenyum, bah, dan berkata, "Fugui, kamu punya kesabaran? Terserah Anda untuk menjaga siapapun yang Anda katakan. Saya bertanya kepada saudari Liu, dan saudari Liu berkata bahwa itu dari menantu perempuan Cui Hua, si bodoh." Hari anjing, hati Li Fugui terbakar amarah. Lupakan Xiao Wei. Cui Hua bukanlah lampu hemat bahan bakar. Dia sekarang yakin bahwa orang yang memecahkan kaca di rumah Dr. Wang tadi malam pastilah Cui Hua yang menyimpan dendam. Li Fugui tidak menyangka, sudah sangat larut, tidak apa-apa jika Cui Hua tidak pulang. Seorang wanita, begitu berani, mengikutinya. "Kakak, ini terlalu berlebihan. Awalnya aku mengira kali ini aku akan hidup untuk orang bodoh. Lagi pula, aku berjanji, lupakan saja sekarang." Kata Li Fugui segera. Dia sangat populer. Sekarang dia menemukan bahwa menjadi kaya bukanlah hal yang baik, tidak hanya membuat orang iri, tetapi juga dengan mudah mengarah pada banyak hal buruk. Li Xiuling pura-pura acuh tak acuh dan bertanya, "Fugui, kepada siapa kamu akan memberikan pekerjaan itu?" "Kepada Liu San." Bahkan tanpa memikirkannya, Li Fugui berkata langsung, "Bukankah Liu San mengambil pekerjaan di Kabupaten
dia memiliki tim tekniknya sendiri. Pasti profesional baginya untuk datang. Dan selain itu, saya adalah ayah baptis putranya sekarang. Dan saya memiliki hubungan ini, jadi saya harus memberikannya kepadanya. Kemudian Li Xiuling tersenyum dan berkata, Cheng, kamu adalah kepala keluarga, lalu dengarkan milikmu. Baru saat itulah Li Fugui benar-benar rileks, mengetahui bahwa dia telah lolos dari bencana. Tapi semuanya jelas belum berakhir. Siang, Wang dan Da Zuang datang ke rumah Li Fugui mengutuk dan mengutuk. Li Fugui, bajingan, keluar, raungan Da Zuang terdengar di seluruh halaman. Li Fugui segera bergegas keluar. Ketika Da Zuang melihat Li Fugui, matanya memerah, dan dia akan memukulnya dengan tinjunya. Wow! Guk, guk, tepat ketika Li Fugui hendak bergerak, anjing kuning besar itu memamerkan giginya dan bergegas maju, langsung melempar Da Zuang ke tanah. Dokter Wang marah dan berteriak, Li Fugui, kamu tidur dengan orang lain, istriku berani memukul seseorang, aku akan bertarung denganmu. Li Fugui berkata dengan marah dan lucu, Dokter Wang, Anda harus memberikan bukti ketika Anda mengatakan sesuatu. Anda bilang saya tidur dengan istri orang lain, aku tidur dengan istri siapa? Kamu tidur dengan istriku, Da Zuang, yang terlempar ke tanah oleh anjing kuning besar, berkata dengan suara rendah. Li Fugui berkata dengan marah, apakah kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri? Da Zuang berkata dengan marah, Li Fugui, jangan berpura-pura, kaca di rumahku sudah pecah, bagaimana ini bisa palsu? Apa hubungannya dengan saya? Bukti apa yang Anda miliki? Anda percaya apa yang orang lain katakan? Apakah Anda punya otak? Anda tidak percaya saya. Anda bahkan tidak percaya istri Anda, kan, Li? Fugui tidak bisa menahan sarkasme. Tetapi Dr. Wang berteriak, pokoknya, kamu tidak bisa mengatakan sepatah kata pun hari ini. Li Fugui, kamu harus kehilangan uang. Li Fugui tersenyum marah, dan berkata, Dr. Wang, berapa banyak yang Anda inginkan, Wang? Memutar matanya, mengulurkan tangannya dan berkata, beri saya resep itu, dan beritahu saya rahasia di dalamnya, dan lupakan saja. Jadi itulah yang Anda kemukakan, tidak ada pintu sama sekali. Li Fugui mencibir di dalam hatinya. Pada saat ini, Xiao Wei juga berlari, dan dia berkata dengan air mata, Da Zuang, jangan menyusahkan orang lain, aku tidak ada hubungannya dengan Li Fugui. Mari kita lakukan prosedur perceraian. Da Zuang panik sesaat, dan berkata dengan cemas, menantu perempuan, saya tidak ingin bercerai. Xiao Wei mencibir dan berkata, kamu pikir aku mencuri seseorang, dan bahkan datang ke sini untuk menyusahkan orang lain. Pernahkah kamu memikirkanku? Berhenti bicara, ayo cerai. Menantu perempuan, saya salah, tidak bisakah saya salah? Ketika Da Zuang yang jangkung dan kekar mendengar ini, dia langsung memohon, dan dia benar-benar putus asa. Wang menjadi marah ketika melihatnya, dan berteriak, Da Zuang, ketika kita punya uang, wanita mana yang tidak dapat menemukannya? Jika dia ingin pergi, dia akan pergi dan melihat siapa yang menderita. Da Zuang menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Li Fugui berkata dengan ringan, oke, keluar dari sini. Jika kamu tidak keluar, aku akan memukulnya. Kamu, Dr. Wang mengertakkan gigi dengan kebencian. Kesempatan bagus seperti ini disia-siakan seperti ini. Sejak Li Fugui mempermalukannya di perjamuan keluarga Liu San terakhir kali dan mengungkap motif tersembunyinya, Dr. Wang dengan sengaja merencanakan untuk membalas dendam pada Li Fugui. Setelah mendengar bahwa menantu perempuannya Xiao Wei telah mencuri seseorang pagi ini, dia berpikir untuk menggunakan kejadian ini untuk memaksa Li Fugui memberikan resep. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa meskipun idenya sangat bagus, namun tidak dapat menahan kekecewaan putranya. Da Zuang, jika kamu tidak ingin pergi, cepatlah pulang dan jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Kata Xiao Wei dingin. Li Fugui mengambil kesempatan untuk memanggil anjing kuning besar itu untuk melepaskan Da Zuang. Da Zuang benar-benar menatap Xiao Wei dengan tersanjung, dan berjalan menuju rumah tanpa menoleh ke belakang. Wajah Dr. Wang kusam,
dia gemetar karena marah, dan dia malu untuk tinggal di sini. Li Xiuling dan Su Wanwan juga keluar. Xiao Wei melangkah maju, menertawakan dirinya sendiri, dan berkata, "Saudari Xiuling, semua orang di desa tahu bahwa kamu adalah menantu orang kaya, dan semua orang mengagumimu. Kamu sangat tampan, dan kamu tidak pernah meninggalkan kaya terserah kamu." Li Xiuling berkata dengan sedikit tidak nyaman, "Xiao Wei, mereka semua dari desa yang sama. Jangan katakan itu, selesaikan saja kesalahpahaman." Xiao Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudari Xiuling, aku tidak hanya mengagumimu, aku masih iri padamu sekarang. Tetapi jika aku kaya, aku tidak akan menyukai orang lain." Xiao Wei, Li Xiuling mengasihani wajahnya yang cantik. Tidak ada permusuhan di mata Su Wanwan juga. Xiao Wei berbalik dan pergi. Li Fugui menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak tahu harus berkata apa karena masalah ini. Tapi sebelum Li Fugui bisa kembali, dia melihat si bodoh kedua dan istrinya Cui Hua berjalan dari kejauhan. "Kakak, aku tidak suka wanita seperti ini yang suka bercerita. Aku akan kembali dulu." Su Wanwan berbalik dan kembali ke kamar. Li Xiuling juga menjadi dingin. Dia tidak percaya bahwa Li Fugui akan main-main di luar. Jadi wanita ini Cui Hua memulai masalah ini, dan tentu saja dia tidak akan memiliki kesan yang baik tentang Cui Hua. "Fugui, masalah ini yang menyebabkannya. Aku tidak mengatakan itu dengan kata-kata asliku. Aku hanya mengatakan bahwa Xiao Wei merayumu, tetapi jika kamu meneruskannya, itu akan berubah. Kamu tidak boleh mengingatnya." Cui Hua juga sadar menyadari keseriusan masalah ini. Dia terlihat menyanjung dan menatap Li Fugui dan Li Xiuling. Li Xiuling berkata dengan dingin, "Cui Hua, kamu tahu siapa keluarga kayaku, dan kamu mengatur banyak hal di sana. Apakah kamu tidak ingin merusak reputasi keluargaku sebagai orang kaya?" Cui Hua berkata dengan cepat, "Saudari Xiuling, tapi aku tidak bisa katakan itu, bukan itu yang saya maksud. Hal yang buruk, saya tidak berani memikirkannya." Li Fugui meninggalkan kalimat, dan kemudian menyeret Li Xiuling kembali ke dalam rumah. Orang bodoh kedua tertegun. Wajah Cui Hua memerah, dan dia meletakkan pinggulnya di pinggulnya dan mengutuk, "Li Fugui, apa yang kamu pura-pura lakukan? Kamu tidak menyukaiku, dan Xiao Wei, Vixen itu, yang lain mengatakan kamu bodoh, tapi menurutku kamu manusia." "Kakak, apa maksudmu?" Kulit Cui Hua sedikit berubah, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah menyelipkan lidahnya, dan dia berkata dengan samar, "Dasar bodoh, aku tidak mengatakan apa-apa, ayo cepat kembali. Jika kita mati, kita akan mati, bukan apa-apa." Garis bawah Cui Hua berteriak, "Wow, bangun." Ciprat di tempat. Setelah banyak orang di desa mendengar gerakan itu, mereka semua menyaksikan kehebohan itu. Erleng Si tampak jelek, mengabaikan Cui Hua, berbalik dan pergi. Di kerumunan, Liu San tersenyum dan berkata, "Cui Hua, apakah kamu masih berani berbicara omong kosong di masa depan? Kamu hanya suka berbicara terlalu banyak. Sekarang tidak apa-apa, bisakah kamu mengalahkanku?" Cui sambil menyeka air matanya, Hua mengikuti di belakang orang bodoh kedua, tidak berani berbicara lagi. "Hei, ini terjadi, jika kamu ingin aku mengatakan, kata-kata Cui Hua tidak mungkin benar sama sekali. Xiao Wei bisa melakukan apapun yang dia mau. Bisakah dia menyukai Li Fugui? Maksudmu itu Li Fugui dari sebelumnya, kamu masih memandang rendah Li Fugui. Li Fugui tampan sekarang, dia tidak sebodoh itu lagi, dan dia masih punya uang, jadi terlalu banyak orang yang menjilatnya. Liu San luar biasa. Kenapa kamu tidak membiarkan dirimu anak itu mengenali Li Fugui? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu lebih pintar dari Liu San?" Penduduk desa banyak berbicara, melihat rumah tua keluarga Li Fugui. Kecemburuan di wajah mereka terlihat jelas. "Liu San, kamu datang tepat waktu. Aku masih punya sesuatu untuk diberitahukan padamu." Li Fugui keluar dan melihat bahwa Liu San yang mengetuk pintu, jadi dia membuka pintu. "Saya akan membangun semacam kandang babi, kan? Sederhana, kaya dan mulia. Apa hubungan kita sekarang?"
Saya hanya mengenakan biaya untuk masalah satu kalimat. Liu San setuju dengan sepenuh hati. Li Fugui berkata dengan cepat, kalau begitu terima kasih. Anda dapat melaporkan kepada saya berapa banyak uang yang Anda butuhkan, dan saya akan memberikannya kepada Anda nanti. Anda juga memiliki sesuatu untuk dilakukan. Liu San dengan penuh kasih sayang menarik lengan Li Fugui. Li Fugui bertanya, ada apa? Bukankah ini anakku? Aku belum pernah menangis akhir-akhir ini, tetapi istriku dan aku merasa tidak nyaman. Aku berencana untuk memintamu pergi dan melihatnya. Liu San mengeluarkan sebungkus rokok Zonghua, langsung memasukkannya ke Li Fugui. Ini adalah pertama kalinya Li Fugui merokok rokok yang begitu bagus, dan dia tidak sopan saat ini. Dia membongkar dan merokok, dan berjalan menuju rumah Liu San bersama Liu San. Jarak antara kedua keluarga itu tidak jauh, dan setelah berjalan beberapa langkah, mereka berubah menjadi bangunan kecil bergaya barat milik Liu San. Tepat setelah masuk, ponsel Liu San berdering, dan dia terhubung dan mengucapkan beberapa patah kata. Lalu berseru, Fugui, sesuatu terjadi padaku, jadi aku tidak bisa menghiburmu lagi, jangan tersinggung, aku harus pergi keluar sekarang. Li Fugui berkata dengan cepat, Liu San, jangan sopan padaku, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jika ada yang salah dengan anak itu, aku akan menghubungimu. Oke. Liu San tiba tersenyum dan mengendarai sepeda motor, keluar dari halaman. Begitu dia pergi, ibu mertua Liu San Jinyi keluar dari rumah ketika dia mendengar gerakan itu. Ketika dia melihat Li Fugui, Jinyi menunjukkan senyum di wajahnya dan berkata, Fugui, maaf merepotkan Anda minum air tidak? Aku akan menuangkan segelas air untukmu. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, Saudari Jinyi, jangan repot-repot, biarkan anak itu melihat dulu. Jinyi menunjukkan rasa terima kasih di wajahnya, membuka pintu kamar, dan membawa Li Fugui masuk. Liu San adalah orang yang berbakat di desa dan telah berkarir di kabupaten, di desa Xiaoxi. Itu sudah dianggap sebagai standar orang yang mampu. Tidak peduli siapa yang pergi ke kabupaten di desa, mereka akan meminta bantuan Liu San, dan Liu San tidak akan menolak untuk membantu. Sehingga seiring berjalannya waktu, popularitas Liu San di desa juga sangat baik. Uang. Jadi dia memiliki visi yang tinggi. Menantu perempuannya, Jing Yi, dikatakan berasal dari kabupaten. Dia memiliki kulit putih, rambut panjang, pakaian yang sangat modis, dan berbicara bahasa Mandarin standar. Dia baru saja menikah saat itu waktu itu. Itu menjadi pusat pembicaraan di desa. Li Fugui juga yang pertama kali kontak dengan Jinyi. Meskipun Jinyi telah melahirkan seorang anak, kulitnya masih bagus, sosoknya tidak terlihat gemuk, dan dia sangat sopan untuk yang lain. Bibi tertua dan menantu perempuan yang lebih muda benar-benar berbeda. Jinyi membawa anak itu. Li Fugui sekilas tahu bahwa anak itu baik-baik saja, sehat, tidak masalah. Mendengar ini, Jinyi menunjukkan senyum terima kasih di wajahnya, dan berkata, Fugui, terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, ini hanya masalah kenyamanan. Saudari Jinyi, jangan katakan itu. Jinyi menatap tatapan Li Fugui dan kasih sayangnya meningkat tajam. Saat dia hendak berbicara, anak di pelukannya menangis lapar. Li Fugui melihat ini, mengucapkan sepatah kata, dan hendak pergi. Tapi Jinyi ragu sejenak, dan tiba-tiba memanggil, Fugui, kamu, Li. Fugui terkejut sesaat, dan bertanya, Saudari Jinyi, apakah ada yang lain? Jinyi memalingkan wajahnya memerah, dan dia berkata dengan penuh semangat, Fugui, kamu, apakah kamu tahu cara menyembuhkan penyakit? Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, penyakit apa? Wajah Jinyi memerah sampai ke pangkal telinganya, dan dia berbisik seperti mimpi, aku sakit di sini. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke dadanya, mata Li Fugui langsung tegak. Melihat anak yang menangis itu lagi, Li Fugui langsung memikirkan suatu situasi, yaitu, Jinyi mungkin sedang bangun. Ada apa?
Itu hanya tidak nyaman, dan jika itu bisa diperas, bisa diredakan. Tapi masalahnya, jika Li Fugui benar-benar ingin membantu melakukan ini, ketika Liu Shan kembali, dia mungkin bisa memakannya hidup-hidup. Saudari Jinyi, kamu artinya pijat, saya bisa melakukan ini, tetapi apakah Anda sudah memberitahu Liu Shan tentang hal itu? Dengan masalah Xiao Wei, Li Fugui harus memikirkan dengan hati-hati tentang hal-hal yang berkaitan dengan wanita sekarang. Jinyi berkata dengan canggung, dia tidak tahu. Tapi dia keluar sekarang, jangan khawatir, aku tidak akan berbicara dengannya. Li Fugui tiba-tiba terjebak dalam kekusutan, setuju. Atau tidak, sejujurnya, Li Fugui menyukai wanita kota seperti Jinyi dan tidak keberatan dekat. Tapi Jinyi punya suami, ini membuat Li Fugui malu. Fugui, tolong, saya benar-benar menderita, saya sekarat kesakitan. Dapatkah Anda membantu saya? Dapatkah saya memberi Anda uang? Jinyi menatap Li Fugui dengan memohon. Li Fugui menelan seteguk air liur, dan tiba-tiba berkata dengan lembut, Saudari Jinyi, uangnya baik-baik saja, tetapi Anda harus berjanji kepada saya, Anda tidak dapat memberitahu Liu Shan tentang ini. Jinyi tiba-tiba berkata dengan gembira, Fuji. Jangan khawatir, aku berjanji padamu, kamu harus bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Ketika sampai pada titik ini, jika Li Fugui masih malu-malu, maka dia bukanlah laki-laki. Saudari Jinyi, beri makan bayinya dulu, dan aku akan menunggumu di luar. Li Fugui setuju. Jinyi tersipu dan berkata dengan suara rendah, tidak perlu. Fugui, toh aku bisa menemuimu nanti, kamu duduk. Li Fugui sebenarnya tidak ingin keluar. Dia turun dan duduk di tempat tidur Simons di sampingnya. Ini adalah pertama kalinya Li Fugui melihat tempat tidur ini. Besar dan lembut. Dia memikirkannya. Bagaimanapun, sekarang dia punya uang, dia mungkin juga merenovasi rumahnya dan menggantinya dengan tempat tidur yang lebih nyaman ini. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, ketika Li Fugui menoleh, dia melihat Jinyi mengangkat satu sisi pakaian setelah anak itu menemukan posisinya dengan terampil. Dia menyesap 2 kali dan berhenti menangis. Apel Adam Li Fugui menggelinding. Suasananya sudah canggung. Tapi suara menelan ludah Li Fugui tiba-tiba menambahkan sentuhan ambiguitas pada suasana canggung. Wajah Jinyi semakin memerah. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Sekitar 10 menit kemudian, Jinyi memasukkan anak yang sedang tidur itu ke kereta dorong, lalu menggigit bibirnya dan berkata, Fugui, apa yang harus saya lakukan? Li Fugui menunjuk ke tempat tidur dan berkata, Saudari Jinyi, berbaring saja, dan saya akan memberi Anda pijatan, yang tidak hanya akan membuat Anda lega, tetapi juga membuat Anda lebih nyaman. Wajah Jinyi tiba-tiba terbakar. Dia tidak berbaring dengan tergesa-gesa, tetapi menggigit bibirnya dan berkata, Fugui, aku benar-benar tidak dapat menahannya, kamu tidak boleh memiliki pikiran yang salah. Li Fugui buru-buru berkata, Saudari Jinyi, kemana kamu pergi? Aku juga ayah baptis anak itu sekarang, Liu Shan juga sangat baik padaku. Bagaimana aku bisa melakukan hal bodoh? Turun perlahan, Li Fugui menggerakkan jarinya dan berkata, Saudari Jinyi, santai, jangan gugup. Oke. Suara Jinyi sedikit bergetar. Dia mengedipkan matanya, dan terus menatap langit-langit dengan gugup. Li Fugui menahan pikiran jahat di dalam hatinya, dan perlahan meletakkan tangannya di paha Jinyi. Tubuh Jinyi terasa seperti sengatan listrik, dan dia akan menjauh. Kakak Jinyi, mengapa aku harus memijatmu saat kamu seperti ini? Li Fugui tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia tidak berbohong, pijat berasal dari pengobatan klasik. Ada banyak gejala yang bisa diobati dan diredakan, salah satunya bengkak. Selain itu, dia benar-benar tidak terlalu memikirkan Jinyi. Itu hanya dorongan naluriah semacam itu, yang tidak bisa dia kendalikan. Fugui, kamu, coba lagi. Jinyi berkata dengan malu-malu, mencoba memperbaiki kakinya, tetapi dia tidak berani menatap Li Fugui. Li Fugui mendaratkan tangannya di pangkuan Jinyi dengan lancar kali ini,
dan dia berkata dengan lembut, "Saudari Jinyi, santai, jangan tegang. Ini akan segera baik-baik saja." Beberapa trik, perlahan, ditekan. Setelah beberapa pukulan, tubuh Jinyi benar-benar rileks, dan Li Fugui diam-diam senang bahwa hal-hal dalam kanon medis benar-benar tidak biasa, dan bahkan teknik pemijatan memiliki efek yang luar biasa. Li Fugui menekan, dan perlahan menggerakkan tangannya ke atas, bersiap untuk memijat seluruh tubuh Jinyi terlebih dahulu. Pipi Jinyi memerah, dan giginya menggigit bibirnya dengan erat. Teknik pemijatan Li Fugui tidak hanya efektif menghilangkan rasa sakitnya, tetapi juga membuatnya merasa sangat nyaman dan rileks. Jika dia tidak melakukan ini, dia mungkin menangis tanpa sadar. Tapi ini juga membuat Jinyi benar-benar rileks. Setidaknya Li Fugui tidak menipu dia. Waktu berlalu dengan lambat. Saat teknik Li Fugui menjadi semakin mahir, Jinyi perlahan tertidur. Setengah jam kemudian, ketika Li Fugui mendengar suara klakson dari luar, dia menarik tangannya seperti sengatan listrik. Sebelum dia bisa menyeka air pada mereka, dia berjalan keluar dari pintu kamar dengan tangan di belakang. "Fugui, bagaimana kabarmu?" Liu San meletakkan sepeda motor di gudang, dan bertanya pada Li Fugui begitu dia melihatnya. Li Fugui berkata dengan cepat, "Liu San, tidak ada yang salah dengan anak itu. Saya akan meresepkan 2 obat di lain hari, dan itu akan baik-baik saja setelah perawatan yang baik." Ketika Liu San mendengar ini, dia langsung tersenyum hangat dan berkata, "Fugui, jangan terburu-buru, pulanglah. Aku akan meminta kakak iparmu untuk menggoreng 2 makanan pembuka, ayo minum yang enak." Li Fugui mengerang dalam hati. Dia masih memiliki bukti kriminal di tangannya. Tangan, jika dibiarkan, begitu Liu San mengetahuinya, jadi kita tidak bisa bertarung di tempat. Tapi bukankah akan lebih mencurigakan jika dia pergi sekarang, terutama jika Jinyi masih tidur di dalam? Li Fugui berkata, "Itu memalukan." Liu San melotot dan berkata, "Fugui, kamu harus memberiku muka, kamu adalah ayah baptis anakku sekarang, kita seperti saudara, jangan sopan padaku." Lebih buruk lagi bagi Li Fugui untuk pergi. Dia menoleh dan berjalan kembali, menyeka pakaiannya dengan tangan di belakang punggungnya dengan tenang, dan berkata di mulutnya, "Itu benar, mari kita hitung dulu. Biarkan saya mengaturnya pabrik penangkaran. Apa? Berapa biaya untuk membangunnya?" Liu San sedikit senang, dan berteriak, "Jinyi, pergi dan masak 2 piring untukku dan Fugui, dan mari kita minum 2 minuman." "Oke." Setelah beberapa saat, Jinyi terpesona. Huou bangun, dan ketika dia mendengar tangisan Liu San, hatinya menegang. Melihat pakaiannya dalam kondisi baik, dia merasa lega, memakai sepatunya dan keluar. Begitu Li Fugui melihat Jinyi, wajah Jinyi memerah, dan dia berjalan menuju dapur dengan ekspresi yang tidak wajar. Untungnya, Liu San tidak melihat adegan ini, tetapi dengan antusias menarik bahu Li Fugui dan berkata, "Pergilah, karena kamu sedang terburu-buru, aku akan menghitungnya untukmu sekarang." Sekitar setengah jam kemudian, Liu San setelah menghitung semua tempat yang perlu mengeluarkan uang, dan meringkasnya, total biayanya sekitar 80.000. Ini mirip dengan perkiraan Li Fugui sendiri. Bagaimanapun, skala pertanian yang dia inginkan kecil, dan dia ingin membuatnya lebih besar sekaligus, tetapi dia tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Setelah mengeluarkan 80.000 yuan, Li Fugui menghabiskan setengah dari pendapatannya baru-baru ini, yang membuatnya merasa sangat tertekan, dan dia memutuskan untuk mendapatkan uang itu kembali secepat mungkin. "Fugui, jumlah uang ini tidak ada artinya bagimu, dan ini hanya perkiraan awal, pada akhirnya, pasti tidak akan digunakan sebanyak itu. Aku mengenal beberapa pemasok dan bisa mendapatkan harga biayanya." Liu San menepuk bahu penuh kasih sayang Li Fugui. Bersambung.